Kanat dan Ekim akhirnya dipasangkan di atas panggung. Latihan kali ini tentu tidak sulit buat mereka, sebab di dunia nyata mereka merupakan pasangan kekasih. Terlebih mereka telah melewati banyak ujian dalam percintaan mereka. Begitu dimulai, chemistry mereka langsung padu. Alhasil teman-teman mereka yang menonton langsung berdiri dan bertepuk tangan. Mereka begitu kagum dengan peran Kanat dan Ekim yang begitu menjiwai. Bahkan guru pembimbing mereka juga mengakui. Setelah itu giliran teman-temannya yang mengucapkan selamat kepada Ekim dan Kanat. Sekarang kita berpindah kepada Hazal dan Original, di mana mereka sedang berbincang-bincang di telepon. Tidak seperti biasanya, kini Original mengundang Hazal untuk makan di restoran. Hazal pun sempat tidak percaya, akan tetapi ia akan hadir. Di sisi lain, persidangan dengan terdakwa Mr. Riza digelar. Laila, Chaida, bahkan Aziz hadir sebagai saksi. Khusus untuk Aziz, ia tentu sangat gugup. Selain yang menjadi terdakwa adalah ayahnya, ternyata ia juga ditekan oleh pengacara ayahnya. Meskipun begitu, keputusan sidang menerangkan jika Mr. Riza bersalah. Hanya saja lama hukuman tidak disebutkan. Neise dikejutkan dengan kedatangan Mevlut di rumah sakit tempat ia bekerja. Lelaki itu mengirim pesan untuk Ekim. Berhubung merasa tidak nyaman, Neise memilih menghindar. Chaida mengatakan kepada Bekir jika ia merasa senang, orang yang telah menjahatinya telah dihukum. Di sisi lain, Suna mengundang Ekim untuk makan malam di rumahnya sebagai perayaan. Ekim mengaku senang akan tetapi tidak malam ini, sebab ia dan Kanat sepertinya telah membuat acara. Laila memberitahu Aziz jika ia sempat ketakutan. Pacarnya itu ternyata merasakan hal yang sama. Tapi kini semua telah berlalu, ayahnya telah mendapatkan hukuman. Ketika nenek Laila datang, Aziz ingin pergi. Ia mengaku malu dengan perbuatan dirinya dan ayahnya. Nenek Laila justru berkata jika ia sangat bangga dengan Aziz. Di saat Laila rindu dengan sosok seorang ayah, Aziz justru bertahan dengan memiliki orang tua yang sangat jahat. Di rumah Ekim, Kanat tampak malu-malu. Mungkin itu karena ia pernah berselisih dengan Neise. Ekim sengaja membiarkan mereka berdua berkomunikasi. Neise kemudian memberitahu jika Mevlut menemuinya di tempat kerja. Mendengar itu Kanat langsung marah. Dia juga memberitahu jika tadi di sekolah Mevlut menarik tangan Ekim. Menurutnya pria itu seorang psikopat. Mulai sekarang mereka harus berhati-hati. Ekim meminta mereka berdua tenang sebab ia besok akan melapor kepada Seljukbe. Meskipun begitu, Neise tidak bisa menutupi kekhawatirannya karena diminta mencicipi masakan yang terbuat dari cabai. Tentu saja ia kepedasan dan harus minum. Hazal tiba di restoran dan ia merasa heran dengan penampilan Original. Pemuda itu tampil formal dengan mengenakan jas, sesuatu yang baru pertama ia lihat. Hazal merasa penasaran apakah ini hari spesial. Original tiba-tiba mengeluarkan catatan yang sudah ia persiapkan. Belum juga membacanya, pelayan menyodorkan menu makanan. Ia pun sedikit kesal karena merusak momen. Original kemudian berdiri dan menunjukkan sebuah kotak yang berisi cincin kepada Hazal. Setelah itu, Original tiba-tiba bersimpuh mengajak Hazal untuk menikah. Hanya saja reaksi gadis itu sungguh di luar dugaan. Sebentar lagi ia akan mengikuti ujian dan ia tidak pernah bercita-cita menikah muda. Original sedikit ngotot bahwa menikah muda bukanlah kesalahan. Hazal tetap menolak dan meminta maaf karena telah merusak suasana malam ini dan ia harus pergi. Nenek Laila menawarkan meminjamkan uangnya kepada Sedat agar ia bisa membelikan putrinya kostum. Sedat hanya diam saja dan tidak berkomentar sebab ia baru saja mendapatkan masalah dan harus menjual mobilnya. Dakhan datang dengan membawakan Aisyah sebuah hadiah, yaitu kostum peri yang sangat diinginkan kekasihnya itu. Akan tetapi hadiah itu ditolak oleh Aisyah. Dia pernah bilang jika ayahnya akan membelikannya. Jadi Aisyah sedikit kesal dan mengusir Dakhan, serta menyuruhnya membawa kembali hadiahnya. Sedat mengatakan kepada Aisyah jika dia telah menyelamatkan dirinya dari rasa malu. Aisyah mengatakan jika ia hanya ingin kostum itu dari ayahnya. Melisa dan Ozan menghabiskan malam dengan piknik di taman. Gadis itu merasa bersyukur ada Ozan di sampingnya. Melisa pun berjanji jika dia akan berubah. Dan kehadiran Ozan ternyata lebih ampuh dari obat yang ia minum. Mereka pun kemudian berjanji akan selalu ada.
Di sisi lain, Ekim dan Kanat sedang melihat langit. Ekim bertanya apakah di sana ada kehidupan. Kanat menjawab jika ia lebih suka di sini, sebab di sini ia menemukan cinta dan kebahagiaan. Kanat berandai-andai jika mereka memiliki rumah harus memiliki teras yang bisa mereka pergunakan untuk melihat langit dan bintang-bintang. Mendengar itu, Ekim terhenyak. Kanat berkata rumah yang ia maksud adalah rumah impian mereka di masa depan. Ia bertanya kepada Ekim apakah ia mau menghabiskan hidup bersamanya. Dengan malu-malu, Ekim pun menjawab jika ia bersedia. Setelah itu, malam ini menjadi milik mereka berdua. Halil memergoki Bekir sedang mengambil makanan dari tokonya. Ia pun merasa keberatan, akan tetapi tentu ia hanya bercanda. Baginya, Bekir adalah segalanya. Adiknya itu kemudian memberitahukan jika ia akan tampil di teater dan membutuhkan kostum. Halil pun mengerti lalu memberikan uang kepada adiknya itu. Tak lama dari itu, Sedat datang. Halil mengaku prihatin dengan keadaan Sedat. Halil bahkan sudah mendengar jika mobil Sedat telah dijual. Hanya saja Halil tiba-tiba teringat jika temannya sedang membuka usaha dan membutuhkan orang yang menyebarkan brosur. Sedat pun berkata jika ia bisa melakukan apapun. Bekir juga ikut tertarik dengan pekerjaan ini. Halil kemudian segera menghubungi temannya. Ekim dan Kanat telah membuat laporan kepada Selçukbey. Kanat mengharapkan agar Mevlut langsung ditangkap saja. Akan tetapi Selçukbey mengaku tidak bisa dan menyuruh mereka bersabar. Ekim melihat jika pacarnya itu sangat kesal. Sepertinya ia memiliki ide untuk meredam kekesalan pacarnya itu. Dakhan duduk sendirian di depan rumah Aisyah dan dihampiri oleh Bekir. Di situ Bekir merasa yakin jika masalahnya adalah kostum. Dakhan memberitahu jika dia telah membawakannya kostum. Akan tetapi itu justru ditolak dan ia juga diusir. Bekir menasihati jika seperti itu seperti membuat Aisyah terhina. Bekir mengaku tahu solusinya dan menyuruh Dakhan untuk ikut dengannya. Sedat menyebarkan brosur dengan mengenakan kostum badut. Akan tetapi apa yang telah ia lakukan dianggap kurang atraktif. Bekir dan Dakhan akhirnya datang dan juga mengenakan kostum badut. Seorang anak kecil yang lewat menganggap mereka lucu. Jelas itu membuat mereka semua bersemangat. Setelah mereka tampil bertiga, hasilnya pun berbeda. Ramai orang masuk ke tempat usaha yang mereka promosikan. Kanat bertanya kepada Ekim kenapa mereka harus merangkai sendiri layang-layangnya dan tidak beli jadi. Ekim berkata justru di sini seninya. Kanat berkata jika ayahnya tidak pernah mengajari seperti ini. Ekim mengatakan jika dirinya juga sama. Mereka tidak akan pernah tahu jika tidak pernah mencoba. Begitu layang-layangnya jadi, mereka sangat antusias. Mereka secara bergantian mencoba menaikkan layang-layangan tersebut. Proses inilah yang menurut mereka sangat mengasihkan. Sebab setelah berhasil mereka merasa puas. Hazel curhat kepada Aisyah jika tadi malam ia dilamar oleh original. Ia merasa belum siap jika harus nikah muda. Aisyah tiba-tiba tidak fokus mendengarkan curhatan Hazel. Ketika ia melihat ayahnya dan Dakhan bekerja sebagai penyebar brosur dengan mengenakan kostum badut. Hazel sebenarnya juga melihatnya, akan tetapi Aisyah mengalihkan pandangannya. Sedat pun merasa senang putrinya melihatnya bekerja keras. Laila mencoba kostum yang akan dipakai untuk teater. Di situ ia sambil mengingat dialog yang akan ia perankan. Aziz yang melihatnya pun merasa kagum. Pemuda itu merasa senang melihat Laila ceria seperti dulu. Aziz mengaku suka dengan gaya Laila. Sekarang ia tampak bebas berekspresi, itu artinya ia telah terlepas dari trauma. Aziz mengaku jatuh cinta dengan Laila, begitu sebaliknya. Mereka kemudian berjanji untuk selalu bersama. Hazel menemui original yang sedang melamun sendirian. Pacarnya itu mengaku jika dirinya sangat bodoh hingga melakukan kesalahan. Hazel sendiri juga meminta maaf, tidak seharusnya ia bersikap seperti itu. Terus terang ia mengakui jika belum siap menikah di usia dini. Lagi pula sebentar lagi ia akan mengikuti ujian dan harus mengejar cita-citanya. Hazel membujuk original untuk menunggunya hingga waktu itu tiba. Di sisi lain, Mevlut diam-diam membeli senjata di pasar gelap, entah untuk apa. Aisyah mendapatkan kejutan dari ayahnya, yaitu sebuah kostum yang sudah ia belikan. Gadis itu benar-benar merasa terharu. Ia berjanji akan menceritakan kisah perjuangan ayahnya itu kepada anak-anaknya.
Aisyah sudah tidak sabar untuk mencobanya. Baginya ini merupakan hadiah terindah yang pernah ia terima. Keesokan harinya, pertunjukan teater dimulai. Nese memanggil Halil untuk duduk di sampingnya. Lelaki itu sudah tidak mempermasalahkan cintanya ditolak, karena yang terpenting hubungan mereka baik-baik saja. Tak lama dari itu, Ekim, Kanat, dan yang lainnya memasuki panggung. Semua menikmati pertunjukan itu. Akan tetapi, Mevlut tiba-tiba datang dan menodongkan senjata ke arah Ekim dan Kanat. Sontak saja, situasi berubah mencekam, hingga akhirnya Mevlut melepaskan tembakan. Apa yang terjadi tidak diceritakan secara pasti, karena cerita berpindah ke 2 tahun setelahnya. Original menghampiri Hazal di taman. Gadis itu ternyata tengah belajar di Fakultas Kedokteran. Tak lama kemudian datang Aziz dan Laila. Di situ Laila memperlihatkan kemampuannya dalam bermain teater. Semakin nyata jika mereka berkumpul di situ ingin reuni. Kejutan berikutnya adalah kehadiran Melisa. Dia mengaku telah menjual rumahnya untuk membeli kapal dan menyewa kaptennya. Mendengar itu teman-temannya menganggap Melisa bercanda. Akan tetapi Melisa meyakinkan mereka apa yang ia cita-citakan akan segera terwujud. Ia mengatakan jika kapten kapal yang ia maksud adalah Ozan. Pacarnya itu bahkan telah memiliki lisensi sebagai kapten kapal. Bekir tidak mengalami banyak perubahan. Ia datang dengan membawa tape recorder bersama Jaida. Semua menyambut dan memeluknya dengan sukacita. Kanat muncul dari belakang dan mengagetkan semuanya. Akan tetapi mereka merasa heran kenapa dia datang sendirian. Ternyata Kanat hanya bersandiwara untuk membuat teman-temannya penasaran. Ekim tiba-tiba datang dengan penampilan yang berbeda. Dan yang lebih mencengangkan, ternyata Ekim dan Kanat telah menikah secara diam-diam. Dan rencananya mereka akan pergi ke Belgia untuk bulan madu. Teman-temannya sempat protes kenapa mereka tidak diundang dan dilibatkan dalam acara pernikahan itu. Ekim dan Kanat mengaku jika mereka baru menjalani akad saja. Melisa sempat memeluk Ekim dan mengatakan jika dia pantas bahagia. Kini giliran Aisyah yang datang, ia menjadi seorang guru. Semua langsung memeluknya gemas. Berikutnya Dakhan yang muncul. Ia mengaku selama ini bersabar untuk mendapatkan maaf dari Aisyah. Setelah semua pasangan lengkap, mereka pun berdansa. Tampak sekali jika mereka sangat bahagia. Terlebih, cita-cita mereka pun terwujud. Ekim mengaku jika ia tidak memiliki banyak waktu, sebab ia dan Kanat akan segera pergi. Akan tetapi Ekim memiliki sebuah ide membuat sebuah kenangan yang akan selalu mereka ingat. Semua kemudian diajak berpelukan dengan meletakkan kamera di bawah. Momen berikutnya, Aisyah yang berprofesi sebagai guru masuk ke dalam kelas. Ternyata dia merupakan guru bimbingan konseling. Di situ ia menjelaskan tentang bahaya intimidasi. Di antara muridnya ternyata menyimpan topeng badut. Jika kita ingat, itu merupakan awal konflik di drama ini. Aisyah mengharapkan para siswanya untuk berbicara jika memiliki masalah. Ia kemudian menuliskan kata Dui Beni di papan tulis, yang artinya dengarkan aku. Itu adalah solusi untuk para murid-muridnya. Sebab dengan mereka berbicara akan dapat mencegah intimidasi dan kekerasan di sekolah. Setelah itu drama ini pun selesai. Gimana menurut kalian? Seru banget kan drama ini? Jangan lupa tonton juga drama-drama seru lainnya di Mail Channel ya. Terima kasih.